Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah datang ke Mulyo Jateng Studio. Terima kasih kepada Ibu Lucy Andriani SE MPDI dan Bapak Ilham SAG sudah menyempatkan hadir di Mulyo Jateng Podcast ini. Untuk Ibu Lucy nih, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah ya Bu. Berarti lancar Bu ya puasanya Bu? Alhamdulillah lancar, sejauh ini masih lancar ya. Alhamdulillah baik. Untuk Bapak Ilham, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa diberi Allah kesehatan sampai hari ini. Alhamdulillah Pak ya. Untuk perjalanan menuju ke SMK Muhammadiyah 3 Metro ini tadi Pak, gimana Pak Bu? Adakah halangan atau lancar-lancar nih Pak Bu? Sejauh ini perjalanan kami lancar-lancar aja. Alhamdulillah Bu ya, hingga tiba di Mulyo Jateng Podcast Ya. ini Bu ya. Baik Bu. Untuk kegiatan nih Bu, selama Ramadan ini kegiatan Ibu ngapain aja sih Bu? Bertambahkah jadwal di bulan Ramadan ini atau tambah senggang nih Bu? Karena kan Ibu Kepsek SMP Negeri 3 Metro nih Bu ya. Biasanya tuh kan kalau kepala sekolah tuh padat Bu ya jadwalnya. Nah di bulan Ramadan ini jadwalnya Ibu itu tambah padat atau senggang Bu? Kalau untuk jadwal di bulan puasa ini pastinya ada beberapa tambahan untuk kegiatan anak-anak ya. Yang pertama, anak-anak itu biasanya kita berikan tugas itu untuk setiap pagi itu adalah tausiah yang biasanya 5 menit ya Pak. Iya. 5 menit itu tausiah ya, bergiliran dari kelas ke kelas, itu bergiliran mewakili kelas. Kemudian anak-anak juga kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di bulan Ramadan, dan itu ada pelaporannya. Kemudian nanti kita juga akan mengadakan kegiatan untuk buka bersama dengan anak-anak. Baik Bu, berarti ada waktunya Bu ya untuk berbuka dan menjalankan ibadah bareng untuk warga SMP 3 Metro ini Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Untuk Bapak Ilham nih Pak, bagaimana Pak kegiatan selama Ramadan ini? Bertambah padatkah atau tambah senggang nih Pak? Ya, terima kasih atas waktunya. Baik. Tentunya di bulan Ramadan kegiatan bertambah ya, karena ada beberapa kegiatan yang tidak kita lakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, seperti kita buka bersama, kemudian acara tadarus bersama, kemudian ada sholat isya dilanjut dengan sholat tarawih. Ya, dengan sendirinya saya kira semua umat muslim, semua kegiatan akan bisa bertambah di bulan Ramadan. Baik Pak. Jadi kegiatannya bertambah untuk mendekatkan diri kepada Allah Pak ya, meningkatkan Betul, ya. ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, terima kasih. Untuk Ibu Lucy, untuk pembagian waktu nih Bu, di sekolah dan di rumah itu kan pasti ada saatnya Bu ya. Kalau di sekolah itu untuk murid Bu ya terkhususnya. Lalu untuk di rumah itu untuk keluarga. Nah, adakah Bu masalah maksudnya atau cara pembagian waktu terhadap sekolah dengan keluarga itu Bu? Adakah tips-tips atau cara khusus untuk Ibu membagi waktu antara jam sekolah dengan jam bersama keluarga? Ya. Jadi kalau menurut saya pembagian waktu itu, karena kita aktivitas di sekolah itu kan di pagi hari ya, pagi hari kita sampai jam 12. Kemudian kita ada waktu senggang. Setelah kita pulang ke rumah, pastinya kita sudah menyiapkan menu-menu yang akan kita siapkan untuk berbuka. Karena bagaimana kita di saat itulah kita bisa bersama dengan keluarga menyiapkan menu, biar tidak tergopoh-gopoh. Jadi menu itu sudah kita rancang untuk menu hari ini apa, menu besok apa. Nah, sepertinya seperti itu. Mungkin tips saya seperti itu. Baik Bu, jadi sama sekali tidak ada masalah Bu ya antara sekolah dengan keluarga di bulan Ramadan ini. Tidak ada. Baik. Untuk Bapak Ilham sendiri nih Pak, gimana sih Pak adakah cara khusus Bapak untuk mengatur waktu antara untuk waktu sekolah dengan waktu keluarga dan waktu-waktu yang lain? Untuk di bulan Ramadan ini tentu tadi sudah saya singgung di awal, kegiatan kita nambah yang Iya jelas. Pak. Nambah sibuk karena beberapa memang yang diperintahkan agama, salah satunya adalah makan sahur, karena waktu sahur itu kan sebelum kita imsak atau sebelum subuh. Dengan
adanya kegiatan baik di sekolah ataupun di rumah, alhamdulillah kita bisa membagi waktunya, karena memang kita sekolah di bulan Ramadan ini dari masuk kita jam 7.15, kita pulang jam 12, kemudian kita setelah itu pulang, kemudian ada kegiatan di rumah. Kalau sore itu kita tadarus atau ngajar anak-anak ngaji dan sebagainya. Kemudian dilanjut kegiatan-kegiatan lain seperti tausiah ketika subuh, kemudian sholat taraweh dan tadarus bersama setelah sholat taraweh biasanya seperti itu. Berarti jamnya tidak terganggu sama sekali ya, tetap bisa membagi waktu untuk sekolah, keluarga, dan mendekatkan ketawaan untuk Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Baik Pak. Untuk Ibu nih Bu, tadi kan Ibu sempat bilang Bu ya, ada pasti sudah menyiapkan menu untuk buka puasa. Nah, biasanya nih Bu, atau adakah menu khusus ketika berbuka puasa itu Bu? Misal nih Bu, air putih atau es teh atau ada yang lain Bu? Kalau di keluarga saya tentunya pastinya ada menu khusus untuk mengawali kita berbuka puasa ya. Yang pertama adalah kami harus minum dulu ya, minum jahimu ya. Ini jahimu bandre instan yang penuh dengan creamer, karena minuman jahimu ini dapat melegakan tenggorokan. Ya, pasti kita bisa napasnya lebih enak lagi. Kemudian setelah itu kami akan makan kurma untuk mengawali puasa. Itu. Jadi jahimu ini bisa menghangatkan Bu ya, menghangatkan tubuh setelah seharian berbuka puasa, mungkin menahan panas, menahan lapar gitu Bu ya. Dan tak lupa juga kurma yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bu. Untuk Bapak Ilham nih Pak, biasanya ada nggak sih Pak menu khusus pada saat berbuka puasa ini? Kalau menu khusus sebenarnya tidak sih, hanya setiap awal kita mau berbuka puasa itu saya selalu dahului dengan minum air putih, biasanya yang hangat. Nah, kemudian kita sambung dengan minum jahemu bandrek instan creamer yang diproduksi oleh jurusan farmasi SMK 3 Muhammadiyah Metro. Iya Pak. Nah, kemudian setelah itu kita sholat berjamaah di masjid, kemudian setelah itu kita pulang makan, kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih isya dan disambung dengan sholat tarawih. Baik Pak, berarti sama seperti Ibu Lucy Pak ya, ada selalu ada jahemu ketika berbuka puasa. Betul ya. Masya Allah. Baik Pak, masuk ke materi Pak. Kali ini kita bakal membahas tentang merasakan indahnya Ramadan. Nah, untuk Ibu Lucy nih Bu, saya ada pertanyaan. Apa sih Bu makna keindahan di bulan Ramadan itu Bu? Menurut saya, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Jadi bulan yang penuh berkah ini di mana semua umat Islam yang ada di Indonesia ini semua akan melaksanakan ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini adalah merupakan bukti dari ketakwaan kita sebagai orang muslim, karena itu juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap muslim yang ada di Indonesia ini harus melaksanakan puasa. Ya Bu, puasa lalu tarawih juga Bu ya, karena kan sholat tarawih ini hanya kita jumpai di bulan Ramadan Bu ya, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Baik Bu, jadi di makna keindahan di bulan Ramadan ini kita dapat berpuasa, kita dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta kita dapat melaksanakan sholat tarawih. Baik Bu, terima kasih. Untuk Bapak Ilham, bagaimana sih Pak cara merasakan indahnya Ramadan ini Pak? Karena kan bulan Ramadan ini bulan yang sangat indah ya Pak ya, bulan berbeda dari bulan-bulan yang lain. Nah, menurut Bapak bagaimana sih cara merasakan indahnya di bulan Ramadan ini? Saya teringat sebuah hadis Rasulullah, kalau kita mengetahui makna di bulan Ramadan itu, kita berharap selama 1 tahun itu di bulan Ramadan terus. Jadi tidak ada selain bulan Ramadan kalau tahu maknanya. Nah, di bulan Ramadan ada beberapa yang menurut saya luar biasa. Bukan hanya perintah untuk puasa saja, tapi di situ ada perintah untuk zakat juga. Disitulah kita bisa berbagi dengan orang-orang yang selama ini mungkin tidak bisa merasakan makan enak dan sebagainya, karena ada zakat.
saat itulah kesempatan kita untuk berbagi kepada mereka yang selama ini hidupnya mungkin jauh lebih buruk dari kita. Nah, di saat berbagi itulah bukan hanya berbagi soal zakat fitrah, tapi juga berbagi soal zakat mal atau zakat harta, karena akan mensucikan harta yang selama ini kita simpan, mungkin yang kita pakai dan sebagainya. Selain zakat fitrah itu yang maknanya adalah mensucikan jiwa kita. Baik, Dan di bulan Ramadan juga ada beberapa hal perintah yang oleh Allah diperintahkan untuk mencari yang namanya malam-malam istimewa, yaitu di 10 hari yang terakhir. ya Pak. Baik Pak, untuk hari di malam di 10 hari terakhir Ramadan itu malam apa sih Pak? Di dalam 10 hari terakhir itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Di Al-Quran katakan surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya. Salah satunya di dalam bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir dan di malam-malam yang ganjil, Allah itu akan menurunkan yang namanya kebaikan, yang kebaikan itu sama dengan 1000 bulan kebaikan. Artinya kalau kita melakukan satu kebaikan, oleh Allah akan dihitung sama dengan kita melakukan kebaikan itu selama 84 tahun 4 bulan kebaikan. Masya itu. Allah. Iya. Tapi itu tidak sembarangan kita bisa ketemu. Tapi lewat hadis dijelaskan bahwa malam yang istimewa di 10 hari terakhir itu adalah malam-malam yang ganjil antara 21, 23, 25, 27 dan 29. Kita berharap kita bisa ketemu. Amin, amin. Jadi malam istimewa itu Pak, malam Lailatul Qadar itu sangat-sangat istimewa Pak ya bagi umat muslim, karena malam tersebut tidak ada di bulan-bulan lain Pak ya, dan hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Baik Pak. Lalu nih Pak, bagaimana sih Pak, apa perbedaan paling signifikan di bulan Ramadan ini? Karena kan tadi bulan Ramadan itu bulan yang indah tuh Pak ya, berbeda dari bulan-bulan yang lain. Nah itu apa sih Pak perbedaan yang paling signifikan di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain? Bulan Ramadan bulan yang ke-9 menurut kalender Hijriah ya. Bulan ke-9. Di bulan Ramadan salah satu dari beberapa bulan yang disebut dalam Al-Quran, itu yang pertama, perbedaannya dengan yang lain. Jadi bulan-bulan yang lain itu tidak disebutkan seperti bulan Safar, tidak. Kemudian dia disebutkan salah satunya adalah bulan Ramadan, bulan Zulhijjah dan 1 Muharram, itu disebut Al-Quran. Kemudian selain itu perbedaan dengan bulan lain adalah bulan itu, di bulan Ramadan itu ya Allah memerintahkan untuk berpuasa. Itu wajib bagi semua kaum muslimin sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Jadi perintah untuk orang yang beriman untuk melaksanakan puasa, dan puasa itu sendiri tujuannya adalah supaya menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Harapan Allah seperti itu. Bila kita setelah Ramadan tidak lebih baik dari Ramadan, berarti bulan Ramadan kita gagal. Bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa perilaku kita. Kemudian perbedaan yang ketiga, bulan di mana semua orang terlibat kesibukan, entah itu muslim non muslim, itu semua akan terlibat. Yang non muslim mungkin bikin kuah untuk dijual dan sebagainya. Jadi seakan-akan semua penduduk bumi ini terlibat untuk beraktivitas mengenai bulan Ramadan ini. Coba kita ke pasar aja, yang berdagang bukan hanya orang muslim itu, tapi orang muslim juga. Artinya apa? Artinya dari bulan ini memang bulan yang luar biasa, penuh berkah sekali. Baik Pak, untuk kan biasa nih Pak juga ada umat muslim tetapi itu merasa tersiksa di bulan Ramadan ini Pak, karena harus berpuasa, menahan haus, menahan lapar, dan menahan hawa nafsu ya Pak ya. Nah menurut Bapak itu bagaimana sih Pak orang yang sudah menjalankan ibadah puasa tetapi tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah? Iya. Puasa itu pada intinya bukan hanya menahan haus dan lapar ya, tapi semua anggota tubuh kita harus diistirahatkan. Biasanya kita mendengar keburukan orang lain, jangan mendengar. Biasanya kita mungkin sekali 2 kali dalam sehari ngomong keburukan orang lain, jangan dibicarakan, karena itu tidak
memang tidak membatalkan, tetapi akan merusak puasa itu sendiri. Ya, bila orang Islam yang sedang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian dia merasa tersiksa, kemudian dan lain sebagainya, itu berarti Islamnya masih sebatas kulit saja, belum merasakan isinya di dalam. Seperti kita makan buah durian, durian itu kulitnya kan berbahaya bahkan Iya, ya. Pak. Kulitnya saja, tapi kalau sudah tahu rasanya luar biasa bulan Ramadan itu. Saya katakan dari awal, seandainya kita tahu hikmah yang terkandung dalam bulan Ramadan, kita tuh berharap sepanjang tahun itu kita bulan Ramadan. Itu luar biasa sekali bulan Ramadan itu. Jadi orang yang merasa tersiksa itu dia masih hanya kulitnya saja Pak Betul, ya yang ya. dirasakan itu. Dalamnya belum dirasakan. Iya Pak, Ya. baik Pak. Lalu nih Pak, kan biasanya itu di bulan Ramadan ini ketakwaan kita terhadap Allah itu meningkat Pak ya, Iya. untuk mengerjakan segala perbuatan-perbuatan baik yang biasanya mungkin hanya sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Nah di bulan Ramadan ini kita juga dapat mengerjakan sholat tarawih, Iya. zakat Betul. fitrah, zakat mal, dan masih banyak lagi Iya. Pak ya. Lalu ketika Ramadan usai nih Pak, biasanya itu juga keimanan ikut usai, Iya. ikut menurun Pak ya. Bagaimana sih Pak tip atau bagaimana cara atau tips agar menjaga keistiqomahan hati di pasca Ramadan? Iya. Wah, pertanyaan luar biasa ini. Jadi begini, Pak Fani. Saya katakan bahwa bahkan para ulama juga mengatakan bahwa bulan Ramadan ini bulan pendidikan. Ya. Bulan pendidikan di mana emas yang digembleng itu supaya menghasilkan la'alakum tattaqun dan supaya bertakwa. Bila setelah Ramadan perilakunya sama dengan sebelum Ramadan, itu berarti gagal ya pendidikannya. Kalau anak sekolah mungkin dikatakan tidak lulus. Iya, Ya. Pak. Bagaimana supaya lulus? Supaya lulus adalah apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan dipertahankan, dilakukan juga di luar Ramadan. Biasanya kita nggak tadarus hanya bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita juga tadarus. Biasanya kita di bulan Ramadan menahan dari membicarakan keburukan orang lain, jangan membicarakan. Dan seterusnya, kita jarang sholat subuh berjamaah, kita setiap Ramadan jamaahnya, kalau habis tarawih kita habis sahur kita akan masjid, pertahankan terus seperti itu. Jadi konsisten dengan apa yang kita dapat selama bulan Ramadan ini. Dan bila dia tidak sesuai dengan la'alakum tattaqun, wallahu alam, itu mungkin kaum muslim itu belum dapat hidayah, karena hasil pendidikan tadi saya katakan tidak ada hasilnya, tidak membuahkan hasil, karena bulan pendidikan itu bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa. Baik, Pak. Tapi nih Pak, biasanya juga kan seseorang itu tergantung terhadap lingkungannya Pak ya. Kan di pasca Ramadan bertadarus itu kan biasanya di masjid ya Pak ya. Iya. Di masjid juga bertadarus secara rame-rame itu Pak ya. Satu desa, satu komplek, bahkan satu RT, satu RW itu Pak ya. Nah ketika bulan Ramadan usai itu kan juga tadarus itu kan biasanya juga menghilang atau jarang ya Pak ya dikerjakan. Iya. Pastinya juga kalau bertadarus sendiri di rumah itu merasa kayak bosen, sepi gitu Pak ya. Nah akhirnya tuh jadi nggak ada niatan buat tadarus lagi tuh Pak ya. Nah itu gimana sih Pak cara melawan hawa nafsu yang sangat sifat negatif itu Pak terhadap yang dipengaruhi oleh lingkungan itu Pak? Itu tergantung ini ya, karena kalau konsep pendidikan Islam itu kan di dalam surat Luqman itu ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hai anakku, sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan Allah. Al-Luqman surat keberapa ayat yang 11 itu mengatakan bahwa ini luar biasa untuk kita. Ini sekaligus untuk para pelajar. Jadi ayat itu menekankan bahwa pentingnya pendidikan di dalam keluarga. Jadi di sekolah itu sifatnya hanya membantu kalau kita terapkan dengan ayat yang saya baca tadi. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu pendidikan yang luar biasa. Artinya apa? Pendidikan anak itu mutlak ada di tangan kedua orang tua berdasarkan ayat yang saya baca tadi. Bukan guru hanya meneruskan apa yang
didapat anak ketika di dalam keluarga. Oleh sebab itu kalau umpamanya ada individu yang katakanlah si A ketika bulan Ramadan aktif tadarus, kemudian setelah berlalunya bulan Ramadan tidak pernah menyentuh apalagi membaca, itu bisa jadi itu faktor Keluarga, orang keluarga, tua. betul, iya. Iya, Pak. Saya katakan tadi adalah faktor yang sangat mutlak, sekalipun walaupun memang pendidikan atau perkembangan seseorang itu juga tidak hanya mutlak di keluarga, Iya, Pak. lingkungan juga akan tetap berpengaruh, tapi tetap mutlak urusan agama adalah orang tua, urusan ayah tadi ya. Jadi sebagai orang tua tuh harus benar-benar mendidik Betul, anaknya ya, iya, Pak ya. iya. Untuk menjaga ketakwaan itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, Betul, iya. tapi di bulan-bulan yang lain. Baik, Pak. Terima kasih untuk materi yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Bapak, kalau boleh tahu nih Bu, kan Ibu ini Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Metro. Nah, dari alumni SMP Negeri 3 Metro itu Bu, kebanyakan meneruskan SMA atau SMK-nya itu di mana Bu? Yang pastinya namanya alumni itu ada beberapa sekolah yang memang pilihan daripada mereka ya. Tapi di antaranya pastinya mereka ada pilihan ke SMK Ma'arif 3 ya. Mereka pilih sini kenapa? Mereka memilih jalur ke sini karena sekolah ini adalah sekolah kejuruan. Di sinilah mereka bisa membentuk jati diri mereka ketika memang mereka tidak mau melanjutkan ke kuliah, ke bangku kuliah. Karena di SMK kejuruan ini adalah merupakan sekolah yang akan membentuk mereka untuk berwira swasta. Itu. Jadi banyak Bu ya ini alumni Ibu yang sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Metro ini Bu. Iya. Ibu, kalau boleh disaranin Bu, kan sebentar lagi itu lulus Bu ya tahun ini. Angkatan tahun ini nih Bu, kalau boleh disaranin juga ke SMK Muhammadiyah 3 ini Bu, biar bisa berwirausaha, terus bisa juga langsung praktek dengan alat-alat yang sudah disediakan oleh SMK Muhammadiyah 3 Metro ini Bu ya. Iya. Jadi sudah tidak diragukan lagi untuk SMK Muhammadiyah 3 Metro ini Bu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk materi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sudah menyempatkan hadir di Mulia Jatin Podcast ini. Semoga kita tetap lancar-lancar menjalankan ibadah puasa. Amin, ya. amin. Amin. Terima kasih juga untuk materi dan pengetahuan serta ilmu yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum paham menjadi paham, dan belum dimengerti menjadi mengerti Bu ya. Baik Bu. Tonton terus video-video di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ke semua orang. Nantikan video selanjutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan protes pada proses. Yakinlah bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mulia Jatin Podcast, semangat melayani Indonesia.